Pagi itu, Ardi berjalan dengan langkah cepat menyusuri jalan setapak yang membelah sawah. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya, membawa aroma segar tanah yang baru dibajak. Usia 20 tahun, seharusnya menjadi masa penuh semangat dan impian. Namun bagi Ardi, hidupnya terasa seperti berjuang dalam kesendirian. Kehidupan sederhana di desa kecil ini seringkali membuatnya merasa terjebak. Tak ada banyak yang bisa dia harapkan kecuali rutinitas yang membosankan. Namun, hari itu akan berbeda. Tak pernah dalam bayangannya ia akan bertemu dengan seseorang yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Di ujung jalan, terlihat sebuah rumah besar dengan taman yang rimbun, berdiri megah dan mencolok di antara rumah-rumah petani lainnya. Rumah itu milik Sulastri, seorang wanita tua yang dikenal banyak orang sebagai sosok kaya raya, tapi juga misterius. Sulastri, meskipun sudah berusia 80 tahun, memiliki aura yang tak terbantahkan. Bukan hanya karena harta kekayaannya, tetapi juga karena keanggunan yang dimilikinya. Ia sering tampak duduk di kursi goyang di teras rumahnya, menikmati senja sambil memandangi desa yang begitu dia kenal, namun jarang terlihat berbicara dengan siapapun. Pagi itu, Ardi tidak sengaja bertemu dengan Sulastri saat melewati halaman rumahnya. Ia melihat wanita tua itu sedang duduk di kursi goyangnya. Wajahnya sedikit murung, namun seberkas senyum tipis menyambut kedatangan Ardi. Penasaran, Ardi berhenti dan memberanikan diri menyapa. "Selamat pagi, Bu Sulastri," katanya dengan suara rendah, berharap sapaan sederhana itu tidak mengganggu ketenangan sang wanita. Sulastri menatapnya dengan tajam. Matanya yang penuh kerutan merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Pagi, Nak, apa yang membawamu kemari?" Suaranya tenang, namun syarat dengan kedalaman yang tak bisa dipahami hanya dengan sekali dengar. Ardi terkejut, meski usianya jauh lebih muda. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikat antara mereka dalam tatapan itu. "Saya hanya lewat, Bu. Kebetulan ingin menikmati udara pagi," jawabnya, sedikit gugup, meskipun tidak ada alasan untuk merasa cemas. Wanita itu tersenyum, memanggilnya mendekat. "Jangan hanya berdiri di sana, Nak. Duduklah. Dunia ini tak seharusnya hanya dilihat dari jauh." Tanpa sadar, Ardi duduk di kursi yang tersedia di samping Sulastri. Percakapan yang dimulai dengan kata-kata sederhana itu perlahan berubah menjadi percakapan panjang. Sulastri mulai menceritakan kisah hidupnya, tentang kehilangan suami, tentang masa mudanya yang penuh warna, dan tentang kesendirian yang datang dengan usia. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan kedalaman setiap kata yang diucapkan. Bahkan meski ia belum pernah merasa begitu dekat dengan seseorang yang usianya jauh lebih tua darinya. Hari itu, bagi Ardi, waktu seakan berhenti. Ia tidak lagi merasa jenuh dengan rutinitas, melainkan merasa terhubung dengan seseorang yang tidak pernah ia bayangkan bisa mengerti dunia dari sudut pandang yang berbeda. Sulastri tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang harapan, tentang mimpi-mimpi yang masih bisa dikejar meski usia sudah tidak muda lagi. Ardi merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa hormat pada wanita tua itu, sesuatu yang mulai berkembang dalam dirinya, sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam tiba, dan Ardi berjalan pulang dengan perasaan yang sulit dimengerti. Ia memikirkan Sulastri, namun bukan hanya sebagai wanita tua yang kaya, melainkan sebagai seseorang yang memiliki jiwa yang begitu besar, seseorang yang mampu menghidupkan percakapan sederhana menjadi sebuah kisah yang penuh makna. Tanpa sadar, perasaan yang ia miliki mulai bergeser, bukan hanya rasa hormat, tetapi juga ketertarikan yang tumbuh perlahan. Meskipun ia tahu itu adalah perasaan yang tak lazim, tak pantas. Namun, hati Ardi tidak bisa menahan untuk terus memikirkan Sulastri. Di malam yang sunyi itu, Ardi merenung panjang. Tak ada seorang pun yang tahu tentang perasaan yang mulai berkembang dalam hatinya. Ia tahu, ini bukanlah cinta biasa. Cinta ini adalah sesuatu yang lebih rumit, tentang usia, tentang keberanian melawan pandangan orang, dan tentang berani memperjuangkan apa yang menurut banyak orang mustahil. Namun, bagi Ardi, satu hal sudah pasti. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Keesokan harinya, Ardi terbangun dengan perasaan yang berat.
Meskipun sudah berusaha menepisnya, bayangan Sulastri tetap mengisi pikirannya. Pagi itu, ia memutuskan untuk pergi ke kebun, berusaha untuk tidak berpikir tentang pertemuan kemarin. Namun, seiring langkahnya menuju ladang, wajah Sulastri terus terbayang. Keindahan senyumnya, ketenangan suaranya, dan kata-kata bijaknya yang seolah mampu merangkul seluruh dunia. Ia merasa seperti seorang anak yang menemukan tempat perlindungannya, meskipun tempat itu berada di dalam diri seorang wanita yang usianya jauh lebih tua. Namun, dalam hati Ardi, ada keraguan yang tak bisa ia buang begitu saja. Ia tahu bahwa hubungan mereka, jika sampai diketahui orang-orang, akan menuai banyak cemoohan. Ardi berasal dari keluarga sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Sulastri, di sisi lain, adalah wanita yang hidup dalam kekayaan, dihormati dan dipandang tinggi oleh hampir seluruh warga desa. Mereka berdua adalah dunia yang sangat berbeda, dan Ardi tahu bahwa banyak orang akan menganggapnya hanya sebagai pemuda yang mengejar harta warisan Sulastri. Sebuah pemikiran yang semakin menyesakkan dada Ardi. Hari berikutnya, ketika Ardi kembali lewat rumah Sulastri, ia melihat sekelompok tetangga berkumpul di depan halaman rumahnya. Suasana tampak tegang, dan Ardi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu dari mereka, Pak Darman, tetangga yang cukup tua, terlihat berbicara dengan nada tinggi. "Sulastri, kau sudah tua, kenapa justru memilih seorang anak muda seperti itu? Apa yang kau harapkan dari pertemuan itu? Jangan-jangan dia hanya ingin memanfaatkanmu," ujar Pak Darman dengan suara keras. Ardi berdiri di balik pohon. Mendengar semua itu, tubuhnya seperti dibekukan oleh kata-kata yang begitu tajam. Sulastri, yang awalnya hanya diam mendengarkan, akhirnya mengangkat suara. "Apa yang kalian tahu tentang Ardi? Dia seorang pemuda yang baik, jauh lebih baik daripada apa yang kalian pikirkan," jawabnya dengan tenang. Namun, kata-kata itu tak mampu menahan pandangan penuh curiga yang ada di mata warga desa. Mereka terus mempergunjingkan hubungan mereka, tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang wanita tua bisa jatuh cinta pada pemuda muda yang bahkan lebih muda dari anaknya sendiri. Ardi merasakan hatinya remuk. Ia ingin keluar dan membela Sulastri, namun takut kata-katanya hanya akan menambah kecaman. Setiap hari, ia merasa semakin terisolasi. Teman-teman sebayanya mulai menjauh, dan bahkan orang tuanya mulai melontarkan sindiran yang membuat Ardi semakin terpojok. "Kau sadarkan, Ardi, Sulastri itu sudah tua, apa yang bisa kau dapatkan dari dia selain uang?" ujar ayahnya suatu malam. Suaranya penuh kekhawatiran. Ardi hanya terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya yang begitu mendalam terhadap Sulastri. Baginya, cinta bukanlah soal uang atau harta. Namun, di tengah semua kebingungannya, Ardi merasa semakin teguh pada pilihannya. Ia tahu, hatinya telah memilih Sulastri, bukan karena harta atau umur, tetapi karena ketulusan yang ia rasakan dalam setiap senyuman wanita itu. Setiap kata yang diucapkan Sulastri terasa begitu nyata, begitu hidup, dan Ardi merasa terhidupi oleh kebijaksanaan dan kelembutannya. Ardi mulai bertekad untuk menunjukkan kepada dunia bahwa cintanya pada Sulastri bukanlah sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Sulastri, meskipun merasa berat dengan segala omongan orang, tetap bersikeras pada pendiriannya. Ia tahu bahwa cinta sejati bukanlah tentang usia, melainkan tentang hati yang saling memilih untuk saling mengisi. "Biarkan mereka bicara, Ardi," kata Sulastri suatu sore saat Ardi mendatanginya dengan tatapan penuh kecemasan. "Cinta ini milik kita, dan mereka tidak akan pernah mengerti sampai mereka merasakannya sendiri." Kata-kata itu membuat hati Ardi sedikit lega, meskipun ia tahu bahwa perjuangan mereka baru saja dimulai. Malam itu, ketika Ardi pulang ke rumah, perasaan kesepian semakin menggerogoti hatinya. Semua orang di desa tampaknya telah melabelinya sebagai anak muda yang salah memilih jalan. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu, tidak ada yang lebih benar daripada cinta yang ia rasakan untuk Sulastri. Di balik setiap ejekan dan sindiran, ada keyakinan yang tumbuh dalam dirinya. Mungkin cinta mereka tidak akan pernah diterima oleh dunia, tapi Ardi tahu bahwa ia akan tetap memperjuangkannya.
apapun yang terjadi. Pagi yang suram itu dimulai dengan kabar buruk yang semakin memperburuk keadaan. Ardi baru saja sampai di pasar ketika ia mendengar bisik-bisik dari para pedagang. Ardi, anak muda itu, berhubungan dengan Sulastri. Kan? Gila. Usianya berapa? Dia masih bau kencur. Sementara Sulastri sudah nyaris separuh abad lebih tua. Mau jadi apa anak itu nanti? Salah satu ibu pedagang berbisik keras. Seolah tidak peduli siapa yang mendengar. Ardi merasa darahnya mendidih. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, jika ia marah, itu hanya akan memberi mereka alasan lebih untuk mengejeknya. Kehidupan di desa yang dulu terasa biasa saja kini menjadi medan pertempuran yang tak ada habisnya. Setiap langkah Ardi di luar rumah selalu disertai tatapan-tatapan penuh tanya dan cacian halus. Ia merasa seperti burung dalam sangkar, terperangkap dalam pandangan orang-orang yang seakan menilai hidupnya hanya dari luar. Ia merindukan kebebasan untuk mencintai tanpa harus memikirkan apa yang orang katakan. Namun, semakin hari, ia merasa perjuangannya semakin berat. Teman-teman yang dulu dekat mulai menjauhinya, menganggapnya aneh dan terjebak dalam hubungan yang tak wajar. Malam itu, Ardi pergi menemui Sulastri di rumahnya. Mereka duduk di beranda, memandangi langit yang mulai gelap. Angin malam bertiup pelan, membawa suara alam yang menenangkan. Tetapi di dalam hati Ardi, ada badai yang tak bisa ia padamkan. Aku tak bisa terus seperti ini, Bu Sulastri, katanya pelan. Suaranya serak. Semakin hari aku merasa semakin terasingkan. Mereka semua menganggapku hanya seorang pemuda yang ingin mengejar harta. Aku tak bisa menanggung ini lagi. Sulastri menatapnya dengan penuh kasih. Wajahnya yang telah dimakan usia itu menunjukkan kedalaman yang luar biasa. Ardi, dunia ini memang penuh dengan penilaian. Orang selalu melihat apa yang di luar, bukan apa yang ada di dalam hati. Tapi kita tidak bisa hidup berdasarkan apa yang orang lain pikirkan. Kita hidup untuk diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan mereka. Suara Sulastri lembut, namun tegas, dan seolah-olah menguatkan Ardi dalam ketidakpastian. Aku tahu ini berat, nak, tetapi cinta yang kita miliki adalah hak kita. Tak ada yang bisa merampasnya. Tetapi, meskipun kata-kata Sulastri menyentuh hatinya, Ardi tahu bahwa mereka tidak akan mudah diterima. Keesokan harinya, desa digemparkan oleh kabar yang semakin menyebar cepat. Sebuah surat kabar lokal menulis sebuah artikel tentang hubungan mereka, menyebutkan hubungan tersebut sebagai pernikahan yang tak wajar. Orang-orang semakin terbuka dalam mencemooh mereka. Bahkan ada yang mulai menyebarkan fitnah yang lebih kejam, mengklaim bahwa Ardi hanya memanfaatkan Sulastri untuk mewarisi hartanya. Sulastri, yang sudah cukup tua untuk memahami ketegangan ini, hanya diam di rumah, berusaha menjaga ketenangannya. Namun, di dalam dirinya, ia merasakan luka yang dalam. Tidak hanya karena cacian yang diterima, tetapi juga karena ia tahu betul bahwa dunia tidak akan pernah mengerti cintanya kepada Ardi. Ia tidak pernah mengharapkan cinta dari pemuda seperti Ardi. Namun perasaan yang tumbuh di hatinya begitu kuat dan nyata. Sulastri ingin sekali melindungi Ardi. Tetapi bagaimana caranya melawan dunia yang begitu keras? Ardi merasa terhimpit. Tetapi ia tidak mau menyerah. Setelah seharian di pasar, dia kembali ke rumahnya, mencari jawaban dalam hati. Akhirnya, ia memutuskan untuk menulis surat. Surat itu ditujukan kepada seluruh warga desa. Sebuah bentuk pernyataan yang sangat pribadi dan jujur tentang apa yang ia rasakan. Ia menulis bahwa cintanya kepada Sulastri bukanlah tentang harta atau usia, melainkan tentang sebuah ikatan yang tulus yang tumbuh dari hati mereka berdua. Jika aku salah karena mencintai dengan hati yang tulus, maka aku akan mempertanggungjawabkan setiap pilihan hidupku, tulis Ardi dengan penuh keyakinan. Saat surat itu dibaca oleh sebagian besar penduduk desa, beberapa orang mulai terdiam. Ada yang mulai meragukan pandangan mereka, dan ada juga yang semakin membenci Ardi dan Sulastri. Namun, bagi Ardi, pernyataan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Ia tidak lagi ingin hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan apa yang orang lain pikirkan. Ia tahu perjuangannya belum selesai, dan tidak mudah. Tetapi kali ini ia siap untuk menghadapi dunia, apapun yang terjadi.
Beberapa hari setelah surat Ardi tersebar, ketegangan semakin memuncak di desa itu. Warga yang sebelumnya terbelah, kini semakin terpecah antara yang mendukung dan yang terus mencibir. Ardi dan Sulastri terus menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut desa. Ketika Ardi bertemu dengan Sulastri, ia bisa melihat kegelisahan di wajah wanita itu. Meski tak banyak bicara, Ardi tahu bahwa Sulastri merasa cemas. Ketegangan ini tak hanya mempengaruhi mereka berdua, tetapi juga memberi dampak pada orang-orang terdekat mereka. Suatu sore, saat Ardi sedang bekerja di ladang, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Beberapa pria muda dari desa, yang sering menjadi teman-teman sebaya Ardi, datang menghampirinya dengan ekspresi marah. "Kau masih ingin melanjutkan hubungan aneh itu, Ardi?" Salah satu dari mereka, Rudy, berkata dengan nada penuh kebencian. Ardi hanya terdiam, mencoba mengendalikan emosinya. Namun suasana semakin tegang. Mereka mulai mengejek Ardi dengan kata-kata pedas, mengatakan bahwa ia hanya mempermalukan dirinya sendiri dengan mencintai wanita tua yang bahkan bisa menjadi neneknya. "Kau hanya berharap bisa mendapatkan harta warisannya, bukan?" seru Rudy dengan sinis. Ardi merasakan darahnya mendidih. Ia tidak bisa lagi menahan perasaan sakit hati yang sudah terlalu lama terkunci dalam dada. Dengan langkah tegas, ia mendekatkan wajahnya pada Rudy, menatapnya dengan penuh amarah. "Kalian tidak tahu apa-apa tentang kami," katanya. Suaranya bergetar karena menahan emosi. "Cinta bukan soal usia atau harta, tapi soal hati. Dan aku mencintainya dengan sepenuh hati. Lebih dari yang kalian bisa bayangkan." Namun, kata-kata Ardi yang penuh keyakinan itu tidak berhasil menghentikan amarah mereka. Rudy mendorongnya, membuat Ardi terjatuh ke tanah. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu hanya diam, tidak berani untuk ikut campur. Ketika Ardi bangkit dari tanah, wajahnya penuh dengan luka-luka kecil akibat benturan itu. Namun yang lebih menyakitkan adalah rasa malu yang muncul. Ia merasa terhina, seolah-olah perjuangannya selama ini sia-sia. Dengan perasaan yang campur aduk, Ardi berlari pulang ke rumah. Namun, di sepanjang jalan menuju rumah, ia merasa seolah seluruh dunia menilai dirinya. Semua mata menganggapnya sebagai seorang pemuda yang salah jalan, yang terperangkap dalam hubungan yang tak seharusnya ada. Saat Ardi sampai di rumah, ia langsung menuju kamar dan menutup diri. Hatinya terasa hancur. Tak hanya karena fisiknya yang terluka, tetapi juga karena keyakinannya yang terus dipertanyakan. Ia merasa kehilangan arah, seolah semua yang ia perjuangkan tidak ada artinya. Di dalam kamarnya, Ardi memikirkan Sulastri. Ia tahu bahwa wanita itu sedang menunggunya di rumah mereka. Tetapi bagaimana ia bisa kembali ke sana, setelah apa yang terjadi? Akankah Sulastri melihatnya sebagai seorang pemuda yang lemah, yang tidak mampu bertahan dengan tantangan yang ada? Namun, ketika malam tiba dan Ardi duduk termenung, pikirannya dipenuhi oleh suara lembut Sulastri yang terngiang di telinganya. "Ardi, kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi kita bisa memilih untuk tetap setia pada cinta kita." Kata-kata itu, meskipun sederhana, memberikan kekuatan baru bagi Ardi. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh membiarkan cemoohan dan cacian orang lain menghancurkan apa yang ia yakini. Cinta ini adalah miliknya, dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Keesokan harinya, meskipun wajahnya masih sedikit lebam, Ardi memutuskan untuk pergi menemui Sulastri. Ia tahu bahwa ia harus kembali dan menunjukkan bahwa ia tidak takut menghadapi segala rintangan demi cinta mereka. Ketika sampai di depan rumah Sulastri, ia melihat wanita itu duduk di teras, menunggu dengan sabar. Begitu Ardi mendekat, Sulastri tersenyum dengan lembut, meskipun ia tahu betul apa yang telah terjadi pada Ardi. "Ardi, aku tahu ini sulit, tapi ingat, tidak ada yang lebih kuat daripada cinta yang kita miliki. Dunia mungkin tidak akan pernah mengerti, tapi kita tahu apa yang kita rasakan," kata Sulastri dengan suara penuh kasih sayang. Ardi menatap matanya, dan untuk pertama kalinya sejak insiden itu, ia merasa damai. Mungkin dunia tidak akan pernah mengerti, tapi Ardi tahu bahwa ia sudah membuat pilihan yang benar. Cinta mereka adalah milik mereka berdua,
dan ia akan melawan dunia, apapun yang terjadi. Hari-hari setelah insiden itu berjalan dengan lambat, seolah-olah waktu berhenti untuk memberikan Ardi kesempatan untuk merenung. Meskipun masih banyak orang yang mencemooh dan mengolok-oloknya, ada satu hal yang mulai menyinari gelapnya hati Ardi, Sulastri. Setiap kali ia berada di dekat wanita itu, semua beban yang ia rasakan terasa sedikit lebih ringan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan, tentang impian yang mungkin tampak mustahil bagi orang lain, namun terasa sangat nyata bagi mereka. Namun, tidak semua hal bisa berjalan mulus. Terdapat begitu banyak cobaan yang terus menghampiri mereka. Pada suatu pagi, ketika Ardi sedang berjalan menuju rumah Sulastri, ia melihat kerumunan orang berkumpul di depan rumah wanita itu. Rudy, yang memimpin kelompok itu, berdiri di depan rumah Sulastri dengan ekspresi penuh amarah. "Kalian berdua sudah cukup mempermalukan kami semua," teriak Rudy, dengan suara yang semakin keras. "Ini bukan hanya soal kalian. Ini soal nama baik keluarga kami. Jangan pikir kami akan diam begitu saja." Ardi merasakan tubuhnya kaku. Setiap kata Rudy menusuk jantungnya. Ia tahu bahwa tidak hanya dirinya yang menjadi sasaran, tetapi juga Sulastri, yang sudah cukup berusia dan menghadapi begitu banyak pandangan buruk. Hati Ardi hancur melihat wanita yang ia cintai diperlakukan dengan begitu rendah. Namun, ia tidak bisa membiarkan itu menghentikan langkahnya. Dengan keberanian yang luar biasa, Ardi melangkah maju, berdiri di depan Sulastri, dan menatap tajam ke arah Rudy dan kerumunan orang itu. "Ini adalah hidup kami, dan kami berhak memilih bagaimana kami menjalani hidup kami," kata Ardi dengan suara lantang, meskipun jantungnya berdegup keras. "Apa yang kalian anggap sebagai kebodohan adalah cinta bagi kami. Kami tidak akan meminta izin pada kalian untuk mencintai." Ardi merasakan ketegangan yang membeku di udara, tetapi ia tidak mundur. Ia tahu, jika ia mundur sekarang, ia akan kehilangan segalanya, kepercayaan dirinya, dan bahkan cinta yang sudah ia perjuangkan begitu keras. Sulastri, yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri di samping Ardi, memegang tangannya dengan lembut. "Kita sudah cukup hidup untuk tahu bahwa kebahagiaan datang dari tempat yang tak terduga. Dan kita berdua berhak untuk merasakannya, tanpa harus peduli apa yang orang lain katakan," ujar Sulastri dengan suara yang penuh ketegasan, meskipun usianya jauh lebih tua dari semua orang yang ada di sana. Kata-kata itu, begitu sederhana namun penuh makna, membuat beberapa orang yang ada di kerumunan mulai terdiam. Ada